jika ada kekeliruan dalam pembuatan fatwa ini akan disempurnakan. Wih. Tapi kita nggak pernah melihat ada revisi fatwa, itu nggak pernah ada. Ya, fatwa nggak pernah mereka revisi, yaitu itu aja fatwanya. Tergantung siapa yang minta. Kalau ini bagi saya bukan keliru lagi, salah total. Nggak pantas ini kita pegang. Nggak usah kita pegang, nggak usah kita percayai, apalagi kita jadikan sebagai pedoman hukum, nggak perlu. Kan gitu. Dalam hierarki perundang-undangan, fatwa itu nggak pernah ada. Sehingga jika kita menolak fatwa, itu dibenarkan karena kita menolak hukum yang tidak pernah ada, tidak pernah disebutkan dalam perundang-undangan. Itu hak oleh kita, bahkan kita berhak menolak fatwa. Ya, tolak aja fatwa-fatwa yang dia itu tidak logis, oke? Dan juga tidak mencerminkan kerukunan beragama. Bahkan lebih kepada memecah belah, kita tolak jauh-jauh itu, nggak usah kita percayakan mereka. Rahayu untuk kita semua, merdeka. Setelah kemarin kita membahas fatwa MUI nomor 38, ya. Kita bahas ini secara tuntas semuanya, sudah kita bahas, yang dimana kita mendapatkan suatu poin kesimpulan. Artinya perempuan itu sah dan boleh menjadi imam maupun khotib. Hanya saja pihak Majelis Ulama Indonesia sama sekali tidak memiliki kejujuran intelektual dan kejujuran akademis, terutama dalam membuat fatwa ini. Oke? Nah, adapun teman-teman semua, perlu saya pertegaskan dalam pembahasan kali ini, fatwa ya, itu dikeluarkan oleh seseorang yang dinobatkan, yang dikatakan sebagai seorang mufti. Artinya, orang yang memberikan fatwa dinamakan sebagai mufti. Dan gak sembarangan orang itu. Apalagi hanya berdasarkan mengikuti suatu majelis ulama tertentu, lalu berhak serta-merta mengeluarkan fatwa. Itu yang berbahaya, ya. Sekalipun mereka memiliki standarisasi, sertifikasi kadar ulama, ya lucu aja. Yang ikut sertifikasi mereka, yang tanda tangannya mereka. Kan aneh gitu loh. Kok bisa orang-orang seperti itu mengaku dirinya sudah sesuai berdasarkan sertifikasi ulama, mengakui dirinya ulama hanya berdasarkan sertifikat yang mereka tanda tangani sendiri. Nah, itu yang berbahaya teman-teman semua. Masya Allah. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati dalam memilih sosok ulama atau pemuka agama. Kan begitu. Nah, ketika saya membahas fatwa ini, ya teman-teman semua, fatwa ini memang ditujukan untuk menghakimi, untuk melawan Syekh Panji Gumilang. Oke? Oleh karena itu, kita memiliki indikasi-indikasi bahwa Majelis Ulama Indonesia ini terlibat dalam proses kriminalisasi Syekh Panji Gumilang. Kan begitu. Terlebih lagi, fatwa-fatwa yang mereka tulis, yang mereka sampaikan, sama sekali tidak ada kejujuran akademis. Banyak juga di dalamnya tuh hal-hal yang masih perdebatan, dikatakan sudah ijma, yang dimana ini menyalahi aturan daripada usul fikih itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ya, kita sebagai umat Islam nih harus pintar melihat fatwa. Jangan sampai teman-teman semua kita didoktrin dengan fatwa seperti ini yang sama sekali justru menjadikan kita semakin bodoh karena kita tidak diberitahukan hal-hal yang berbeda, dan juga menjadikan orang lain, ya sebagian mereka itu orang munafik karena mereka menyembunyikan kebenaran. Makanya untuk menyikapi hal ini, ya saya tegaskan di sini, jangan terima fatwa, nggak usah. Buat apa? Karena bagaimanapun fatwa ini nggak punya kekuatan hukum. Oke, yang kita terima, yang kita jalankan adalah undang-undang. Kalau Anda mau menjalankan fatwa, Anda keluar dari Indonesia. Sana hidup Anda di negara-negara yang katanya syariah, tapi setiap hari perang saudara. Ya, perang saudara atas nama Tuhan. Allahu Akbar, ngebom sana sini. Sana hidup di sana, jangan di Indonesia. Berusak Indonesia saja.
Kemudian juga ya, fatwa sama sekali tidak ada kewajiban untuk kita untuk mentaatinya, kecuali dia yang meminta. Itu artinya kita umat Islam yang tidak pernah meminta fatwa seperti ini, gak usah kita terima, bisa kita tolak. Dan fatwa itu bisa ditolak oleh fatwa ulama lain. Dan ini tidak bersifat mutlak. Ini nggak bersifat mutlak, teman-teman. Ini bisa kita tolak, bisa kita hempaskan aja. Yang mutlak itu hanya Al-Quranul Karim. Itu aja kok. Bahkan undang-undang pun bisa direvisi kok. Masa fatwa nggak bisa? Bahkan ya, mereka itu sering menyampaikan dalam penutupnya, jika ada kekeliruan dalam pembuatan fatwa ini akan disempurnakan. Tapi kita nggak pernah melihat ada revisi fatwa, itu nggak pernah ada. Ya, fatwa nggak pernah mereka revisi, yaitu itu aja fatwanya. Tergantung siapa yang minta. Kalau ini bagi saya bukan keliru lagi, salah total. Nggak pantas ini kita pegang. Nggak usah kita pegang, nggak usah kita percayai, apalagi kita jadikan sebagai pedoman hukum, nggak perlu. Kan gitu. Karena ini sudah bertentangan. Terutama, ya mohon maaf, dalam hierarki perundang-undangan, fatwa itu nggak pernah ada. Sehingga jika kita menolak fatwa, itu dibenarkan. Karena kita menolak hukum yang tidak pernah ada, tidak pernah disebutkan dalam perundang-undangan. Itu hak oleh kita, bahkan kita berhak menolak fatwa. Ya, tolak aja fatwa-fatwa yang dia itu tidak logis, oke? Dan juga tidak mencerminkan kerukunan beragama, bahkan lebih kepada memecah belah. Kita tolak jauh-jauh itu, nggak usah kita percayakan mereka. Itu aja kok. Lawang di undang-undang kita nggak pernah diakui fatwa kok, ngapain mereka? Gitu aja teman-teman semua. Nah, oleh karena itu, daripada permasalahan ini, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kita sebagai umat Islam ya, dan juga umat agama lain hidup di Indonesia, yang kita patuhi, yang kita jalankan adalah perundang-undangan. Itu yang diakui oleh negara kita, bukan fatwa. Ya, teman-teman semua. Oleh karena itu, segala bentuk hukum-hukum yang timbul, yang dia bisa mengalahkan hukum konstitusi, wajib kita tolak. Karena ini sama saja mencederai hak asasi manusia. Terutama fatwa MUI ini mencederai hak asasi manusia, hak asasi dalam pembelajaran, dan hak asasi untuk memilih tempat belajar. Karena dalam fatwa ini difatwakan untuk menjauhi pondok pesantren yang seperti itu, yang dimana tendensinya menghinakan Al-Zaitun. Mereka dengan sengaja hanya berdasarkan fatwa menstempel Al-Zaitun seperti itu. Subhanallah. Ini sama sekali nggak pernah ada dalam khazanah Islam. Dan juga ini sangat saya sayangkan teman-teman ya, terjadi di negara kita. Mau sampai kapan seperti ini? Undang-undang kita dikalahkan oleh hukum-hukum yang nggak jelas. Mau sampai kapan begitu? Ini negara hukum, Bung, bukan negara syariah. Lagi pula, berdasarkan fatwa ini, kita semakin terbuka, teman-teman, bahwa yang sejatinya memproklamirkan negara Islam Indonesia, bahkan dia menuduhkan kepada Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun, itu bisa jadi dari MUI sendiri. Bisa jadi MUI adalah yang ingin menghidupkan negara Islam Indonesia. Mereka sudah mempunyai kekuatan kok, bisa bikin hukum kok. Punya pemerintahan kok, mereka ada ketua umumnya. Punya masyarakatnya kok, kalau kata dia ngeklaim umat Islam. Apalagi? Inilah duri dalam daging. Negara dalam negara. Kok yang seperti ini tetap dilanggengkan? Ini kan agak berbahaya. Ya. Dan juga mohon maaf, fatwa-fatwa terakhir mereka justru cenderung memecah belah bangsa kita. Hati-hati teman-teman semua. Oke? Kesimpulannya teman-teman semua, berkenaan fatwa, kita sama sekali nggak ada kewajiban untuk mematuhinya. Ya, sama sekali nggak ada. Oke, yang kita patuhi adalah hukum perundang-undangan. Itu saja. Fatwa tidak ada kewajiban untuk kita patuhi. Dan bisa kita tinggalkan dan bisa kita campakkan. Oleh karena itu masih saja aneh jika ada instansi pemerintah membutuhkan fatwa. Aneh itu. Ya. Terutama
pengadilan masih butuh fatwa. Buat apa itu? Gak usah. Kalau memang gak diatur dalam hukum, ya berarti dibebaskan. Ngapain orang gak diatur dalam hukum kok dipaksa dihukum? Di mana asas legalitasnya? Begitu. Itulah teman-teman semua. Ya, mirisnya negara kita. Makanya jika pemuka-pemuka agama seperti ini tetap bertengger di atas sana, jangan harap Indonesia emas 2045, yang ada Indonesia cemas. Itu saja dari saya. Rahayu untuk kita semua. Merdeka.